Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan kembali lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Belajar puas dalam segala situasi. Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku yang saya kasihi, puas dalam segala situasi memang sulit. Kita lebih mudah untuk tidak puas ketika mengalami keadaan atau situasi yang tidak kita harapkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi puas dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Dari pembacaan ayat firman Tuhan yang telah kita baca, ada beberapa hal yang dapat membawa kita menjadi orang yang puas dalam segala situasi. Yang pertama, belajar. Dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan adalah kata belajar. Dalam ayat ini, Paulus berkata bahwa ia telah belajar merasa puas. Paulus mencapai kepuasan seperti ini bukanlah tiba-tiba, tetapi melalui belajar. Hidup ini adalah sebuah sekolah. Hidup ini adalah sebuah kelas. Melalui sebuah proses yang panjang dalam kesulitan hidup, kita akan tiba di satu titik, yakni merasa puas dengan keadaan diri kita. Ini adalah suatu proses. Mungkin ini menjadi satu-satunya alasan terbesar mengapa Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan ini datang ke dalam hidup kita. Karena melalui proses itu, kita dapat belajar apa itu kepuasan. Kemudian hal yang kedua, selalu berpikir positif. Saudaraku yang saya kasihi, hal kedua untuk belajar puas adalah selalu berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, kita harus bisa menguasai pikiran kita. Mungkin kita memiliki banyak pikiran negatif dalam keadaan kita saat ini. Hal-hal negatif itu tidak ada gunanya. Karena itu hanya akan menghancurkan jiwa kita. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai pikiran kita diperbudak oleh proses berpikir negatif. Ketika kita berjalan melalui lembah-lembah kekelaman, kita tidak perlu dikuasai lagi oleh pikiran negatif kita. Pikirkanlah yang positif saja. Pikirkanlah apa yang mulia, yang suci, agar kita tetap lebih tenang dalam menjalani setiap proses kehidupan kita.
Dengan berpikir positif akan membuat kita dapat menerima keadaan kita. Percayalah, apapun kondisi kita saat ini, hidup kita ada dalam kendali tangan Tuhan. Selalu ada hal yang positif di setiap kejadian yang mungkin bagi kita tidak mengenakan. Tetaplah berpikir positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya menjadi puas, yakni menjadi seorang pemberi. Dalam keadaan yang sulit, tetaplah menjadi seorang pemberi. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah akan memberi semua kebutuhan kita. Paulus mengatakan bahwa dia telah menerima semua yang perlu dari jemaat Filipi, malahan lebih dari itu. Kita melihat dalam Filipi 4 ayat 18-19. Paulus berkata, "Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Prinsip ayat ini adalah karena kita seorang pemberi, maka kita akan dipelihara oleh Allah. Ini adalah prinsip dalam Alkitab. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mazmur 37 ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi, dalam keadaan ekonomi yang sulit, kita masih bisa memberi dan harus menjadi seorang pemberi. Ekonomi jangan mencegah kita memberi kepada Tuhan dan sesama. Dan bukan hanya persembahan yang penting, namun hati kita juga penting. Ketika kita memberi, kita harus memberi dengan segenap hati kita, dengan motivasi yang benar. Melalui pemberian, kita akan belajar apa itu cukup, apa itu puas, dan Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan kita, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Kapanpun dan dalam keadaan apapun, kita dapat merasa puas, baik itu dalam keadaan kelimpahan maupun dalam kekurangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu merasa puas dalam segala keadaan. Kami boleh senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam kendali tangan Tuhan. Kami mau belajar puas dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, ada kuasa kesembuhan terjadi, pemulihan
terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.